Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrian Nugraha dari kelas Teknik Informatika A1 semester 3, dan rekan tim saya ada Astri Nur Adijah, Prodi Teknik Informatika kelas A1 juga. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu proyek yang telah kami buat, yaitu mengenai POS atau Point of Sales. Nah, di dalam proyek tersebut kami membuat dua buah menu, yang mana menu pertama itu merupakan menu transaksi, yang mana di dalamnya itu ada proses-proses transaksi barang atau misalkan makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, menu yang kedua itu ada menu karyawan, yang mana menu karyawan tersebut merupakan daftar-daftar dari karyawan yang telah terdaftar di toko POS tersebut. Oke, langsung saja saya mulai penjelasan yang pertama. Nah, di menu pertama itu kami membuat transaksi di dalam folder cafe. Nah, oke, jadi di dalam folder cafe kami membuat kelas menu. Oke, nah di kelas menu ini kami membuat sebuah atribut, beberapa atribut. Yang pertama itu ada nomor pesanan, yang kedua ada nama pesanan, yang ketiga ada harga. Terus kami membuat konstruktor juga, yang mana konstruktor akan menerima inputan dari main method berupa nomor pesanan, nama pesanan, dan harga. Di sini kami menggunakan enkapsulasi, yang mana enkapsulasinya ada public semua ya. Lalu kami membuat sebuah metode void show, yang mana ini adalah metode untuk menampilkan tampilan dari header dari konten dan header di daftar menu. Cukup sekian ini dari struktur kelas menu. Lanjut ke kelas transaksi. Nah, di kelas transaksi ini adalah proses-proses terjadinya transaksi barang. Yang pertama yaitu kami menginisialisasi package-nya dulu. Package-nya itu ada di POS, di POS, lalu di folder cafe. Nah, yang kedua, kami mengimport salah satu tools atau library. Mengimport salah satu library bernama date untuk keperluan waktu atau tanggal. Yang kedua, kami mengimport library scanner, yang mana itu untuk keperluan inputan dari user. Nah, lalu di sini kami membuat di dalam kelas transaksi, kami membuat salah satu metode bernama transaksi method, yang mana di sini tidak ada main metodenya. Nah, nanti saya akan jelaskan main metodenya di penjelasan berikutnya. Oke, sekarang saya menjelaskan transaksi metode terlebih dahulu. Di sini kami membuat objek dari library date. Lalu kami membuat objek input dari library scanner. Untuk sistemnya yaitu sistem in, artinya sistem input. Nah, lalu di sini kami menampilkan objek yang dibuat dari library date. Lalu di sini masukkan nama. Nah, di sini proses terjadinya inputan dari user. Inputan nama, input, next, oke. Nah, di sini nanti akan ada nomor kasirnya. Seperti itu. Lalu di sini kami membuat pembuatan objek dari kelas yang kami buat, yaitu kelas menu di sini. Yang mana nanti akan menerima nomor pesanan, dan harga. Nah, di sini kami membuat menu. Yang pertama itu ada nomor pesanan, yang kedua ada nama pesanan atau nama menu, yang ketiga ada harganya. Lalu next ke bawah, ini adalah layout dari menu
yang kita buat. Lanjut, di sini ada proses terjadinya transaksi. Nah, pertama kami membuat variabel bernama harga yang isinya adalah 0 untuk sebuah wadah. Jadi harga di sini adalah sebuah wadah yang kosong, nanti diisinya oleh harga yang diinputkan oleh user. Oke, lanjut kedua yaitu ada H1, artinya kami membuat variabel bernama harga. Yang pertama ada 25.000, yang kedua ada 10.000, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Lalu di sini ada pengulangan string i sama dengan y, lalu i equals dalam kurung y. Nah, lanjut di sini adalah artinya pengulangan dari setiap inputan user. Di sini nanti berpengaruhnya di bawah ini yang ada fitur apakah Anda mau melanjutkan ya atau tidak. Bila ya, akan melakukan looping berupa konten ini. Bila tidak, akan menampilkan tetap pembayaran yang harus dibayarkan oleh user. Nah, lanjut. Di sini kami membuat variabel nomor, yaitu input untuk nomor pesanan. Lalu di sini panggil variabel input yang dibuat oleh panggil objek input yang dibuat oleh scanner. Nah, di sini ya, lalu ini metode dari library scannernya. Nextin merupakan library dari scannernya. Nanti akan masukkan nomor pesanan, lalu banyak pesanan. Nah, jika nomor pesanannya 1, maka menu yang dipilih adalah stick. Menu yang dipilih adalah stick. Nah, di sini kami membuat variabel menu bernama bertipe data string. Nanti bila pilihnya nomor 1, yaitu akan menunya memilih stick, lalu akan keluar output pilihan Anda, nomor variabelnya, variabel yang dipilih, lalu menu yang dipilihnya. Nah, nanti di sini kami membuat variabel harga yang mana pertama itu harganya wadah ya, berupa sebutlah wadah kosong gitu. Nah, nanti dimasukkan harga plus H1. Jadi H1 itu harga yang pertama, harga stick, jadi 25.000 kali jumlah yang quantity yang dimasukkan oleh user atau oleh pelanggan gitu. Di sini udah ada inputannya. Begitu juga untuk jika milih nomor 2 milih menu kentang, nomor 3 nasi goreng, nomor 4 dan seterusnya. Lalu jika inputan tidak sesuai dengan yang dipilih, maka akan keluar nomor yang dipilih tidak ada di menu. Nah, di sini lalu ada pilihan apakah mau melanjutkan. Jika ya, akan mengulang lagi dari nomor pesanan. Dari sini, dari atas ini akan melooping ke bawah. Nah, jika tidak, akan mengeluarkan total pembayaran. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba menu transaksi ini ya di menu di kelas POS ini. Nanti struktur dari kelas ini akan saya jelaskan. Oke, saya jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini ada silakan pilih menu terlebih dahulu. Saya memilih menu transaksi yang tadi saya jelaskan, masukkan nama pesanan, nama pelanggannya, Fajrian. Di sini masukkan nomor kasir, nomor 12. Oke, kita masukkan nomor pesanannya. Misalkan saya memesan espresso. Misalkan banyak pesanan, ada 2. Nah, apakah Anda mau melanjutkan? Bila memilih Y, akan mengulang ke awal, masukkan nomor pesanan. Misalkan saya milih kentang nomor 2. Misalkan banyak pesanan, yaitu saya milih 3.
Nah, saya tidak melanjutkan di sini. Nah, di sini keluar total pembayarannya sebesar 54.000. Itu merupakan penjumlahan dari semua harga yang diinputkan ini. Oke, itu hasil dari menu transaksi yang tadi saya jelaskan. Lanjut, saya akan menjelaskan menu untuk karyawan. Nah, yang pertama yaitu ada kelas bernama karyawan. Kelas tersebut di dalam saya buat di dalam folder karyawan yang merupakan implementasi dari inheritance. Nanti kelas karyawan ini akan menjadi superclass atau kelas induk yang akan menurunkan warisan-warisan ke kelas-kelasnya, kelas-kelas anaknya gitu. Nah, di kelas karyawan ini juga saya menggunakan implementasi abstrak class. Nah, di sini terlihat ada public abstract class karyawan yang merupakan implementasi dari abstrak class. Nah, di bawahnya juga saya membuat beberapa atribut yang menggunakan enkapsulasi juga berupa private string atau private int, private table, pengalaman. Nah, berhubung kelas ini ada merupakan implementasi dari abstract class, tidak lengkap bila kita tidak membuat metode dari kelas ini, metode abstrak dari kelas ini. Nah, saya membuat metode abstraknya berupa title. Title ini akan berpengaruh nanti untuk title dari menu ini. Nah, di sini saya membuat konstruktor dari kelas karyawan yang mana nanti menerima parameter dari inputan yang dibuat oleh objek. Di sini juga saya membuat metode show yang mana nanti akan mengoutputkan beberapa daftar karyawannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelas turunannya, kelas turunan dari karyawan ini. Yang pertama ada kelas barista. Kelas barista ini saya buat di dalam folder barista, yang folder barista itu di dalam folder karyawan. Nah, ini merupakan implementasi dari materi package yang telah dijelaskan. Sini saya menginisialisasi package-nya dulu dari post, lalu karyawan, lalu folder barista. Nah, sini saya menggunakan tools import yang merupakan metode dari package atau materi dari package. Import POS karyawan. Ini artinya dari folder post, lalu folder karyawan, lalu panggil kelasnya yaitu karyawan. Lalu di sini saya menggunakan extend karyawan, yang mana extend di sini artinya berarti kelas ini merupakan turunan dari kelas karyawan gitu. Nah, di sini menggunakan enkapsulasi juga dari atributnya sendiri, maksudnya di sini atribut dari kelas barista ini gitu. Lalu di sini membuat konstruktor yang mana ini adalah subkelas konstruktornya dari kelas turunannya. Di sini kontennya itu super, nama karyawan, umur, level, dan pengalaman. Berhubung kelas karyawan merupakan kelas abstrak, nah jadi konsekuensinya kelas turunan dari kelas abstrak tersebut harus menggunakan metode abstrak dari kelas karyawannya, maksudnya dari kelas abstrak yang diturunkannya. Nah, di sini saya menggunakan metode abstraknya yang title, tetapi kontennya ini sistem out print in nol saja, tidak ada kata-kata apapun, karena di sini hanya memanggil saja, saya tidak memakainya untuk keperluan abstraknya gitu. Nah, di sini saya mengoverride di sini merupakan override dari metode show di kelas karyawan.
Di kelas karyawan ini metode show-nya cuma ada 4 daftar, jadi ada nama, umur, level, pengalaman. Nah, di sini saya overriding metode show-nya. Lalu nanti ada daftar profesinya. Lanjut ke kasir juga sama. Di sini penjelasannya sama kayak barista. Di sini koki penjelasannya juga sama. Jadi saya tidak akan mengulangnya karena kontennya juga sama. Lanjut. Di sini juga kami membuatkan kelas karyawan main. Tetapi karyawan main ini tidak ada metode main untuk menjalankannya. Nah, jadi apa sih karyawan main itu? Jadi karyawan main itu merupakan tempat metode yang merupakan pembuatan objeknya gitu. Nah, di sini kami mengimport package barista, pos karyawan barista, pos karyawan koki juga, import package kasir juga. Kami mengimport semua kelasnya. Jadi di sini menggunakan bintang. Nah, lanjut. Di sini public class karyawan main extend karyawan. Nah, di sini juga kami membuat karyawan main ini menjadi turunan dari kelas karyawan atau kelas utamanya gitu. Sini membuat subkelas konstruktor yang merupakan kewajiban dari metode abstrak kelas atau metode inheritance. Jadi di sini kami membuatkan subkelas konstruktornya. Lalu nah di sini kami menggunakan metode abstrak dari kelas karyawan berupa titel. Nah, di sini titelnya daftar karyawan Singko. Lalu di sini adalah karyawan metodenya. Di sini nanti yang akan ditampilkannya pembuatan objek untuk masing-masing karyawan. Nah, objek ini adalah pengimplementasian dari metode polimorfis yang telah diajarkan sebelumnya, yang mana kami membuat objek dari kelas karyawan dengan menggunakan konstruktor dari kelas turunannya. Ini terlihat kami membuat objek bernama Asep Jagung, yang mana pembuatannya dari kelas karyawan dan konstruktornya dari kelas barista. Ini merupakan metode dari polimorfis atau materi dari polimorfis yang telah diajarkan. Nah, di sini nama karyawannya, di sini ada umurnya, di sini nama levelnya, ini nama pengalamannya. Nah, di sini kami memanggil metode show yang ada di kelas karyawan. Di sini. Nah, lanjut kami akan mencoba menjalankannya di kelas POS ini. Nah, sebelum menjalankannya saya akan menjelaskan dulu kelas POS ini untuk apa. Kelas POS ini adalah merupakan metode main dari semua package yang dibuat atau semua kelas yang dibuat di sini. Nah, pertama saya menginisialisasikan package-nya dulu, yaitu package di post. Jadi di sini ada package-nya di package utama gitu, package post. Lalu kami mengimport package cafe, yang mana ini akan untuk keperluan pembuatan menu cafe. Yang kedua ada package karyawan, merupakan pembuatan dari menu karyawan. Nah, di sini ada import library scanner untuk keperluan inputan dari user. Lalu selanjutnya di sini ada nama kelasnya POS. Nah, di sini ada public static void main, merupakan metode main dari kelas tersebut. Kelas ini maksudnya. Jadi akan menjalankan semuanya. Lanjut, pembuatan objek dari library scanner. Seperti biasa, ini adalah pembuatan dari library scanner untuk keperluan inputan dari user. Selanjutnya ini adalah identitasnya. Nah, di sini nanti ada pilihan, silakan pilih menu terlebih dahulu. Ada transaksi, ada karyawan. Seperti biasa ini adalah inputan biasa. Nah, di sini kami membuat
variabel bernama in menu, yang mana artinya ini adalah input menu. Nah, input menu sama dengan input. Input ini adalah pemanggilan objek dari yang dibuat oleh class scanner. Lalu ini titik next in. Next in adalah sebuah metode yang ada di library scanner ini. Lanjut, nah di sini ada proses logiknya. Jika memilih menu 1, maka akan menampilkan metode transaksi. Nah, di sini kami menggunakan metode import dari cafe. Ini artinya transaksi titik metode ini artinya itu transaksi di sini kami memanggil kelas transaksi. Kami memanggilkan kelas transaksi yang mana di dalam kelas transaksi ini ada metode transaksi method. Nah, artinya gitu. Jadi di transaksi kami memanggil transaksi method. Ini artinya gini. Jadi menjalankan semua yang ada di metode ini, mulai atas sampai bawah. Begitu pula sama kayak yang kedua, yaitu di karyawan main ada metode karyawan method. Ini akan menjalankan semuanya. Lalu jika tidak memilih dari salah satu tersebut, maka akan keluar alert, masukkan angka dengan benar. Lalu input close. Di sini artinya untuk menutup objek inputnya gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan kelas POS ini. Nah, di sini lalu kita masuk ke halaman utama, yaitu silakan pilih menu terlebih dahulu. Yang pertama kita pilih transaksi, nama Fajrian 2, lalu masukkan nomor pesanannya 7, masukkan banyak pesanannya 2. Tidak akan melanjutkan pesanan. Nah, sini total pembayarannya sebesar 36.000. Lalu lanjut lagi, saya akan memilih menu yang kedua, yaitu menu karyawan. Nah, di sini tampillah daftar-daftar karyawan yang sudah terdaftar. Pertama ada Asep Jagung, umurnya 35, levelnya legend, pengalamannya ada juara 1 barista Super Cup, profesinya barista. Ini merupakan, nah ini profesi ini tidak ada di kelas karyawan, tapi adanya di kelas barista, di kelas barista yang merupakan kelas turunannya di sini, profesi sama dengan barista. Nah, jadi jika pembuatan objeknya di kelas maksudnya pembuatan konstruktornya bukan barista, misalkan ini koki, maka nanti ada profesinya adalah koki. Barista ya profesinya barista gitu. Nah, mungkin cukup sekian proyek yang kami buat. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena proyek ini kami buat dengan seadanya yang dosen perintahkan, yaitu yang penting ada 4 pilar utama. Yang pertama ada enkapsulasi, yang kedua ada polimorfis, yang ketiga ada inheritance, yang keempat ada abstrak. Nah, lalu yang kelima juga kami menggunakan metode packaging gitu. Jadi 5-5-nya kami menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi proyeknya tidak rumit, tapi proyeknya simpel-simpel saja. Yang penting ada beberapa pilar utama seperti itu. Mungkin cukup sekian proyek yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.